Halo, selamat pagi untuk mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Kita hari ini make up class ya untuk pertemuan terakhir kita, yaitu kita hari ini belajar tentang mengisi ISPT. Mungkin sebagian dari mahasiswa atau mahasiswi sudah pernah saya ajarkan juga ya dalam praktek perpajakan untuk di kelas yang lainnya. Nah, ini untuk kelas ini kita akan mencoba belajar bagaimana caranya untuk mengisi SPT orang pribadi. Di sini hari ini kita akan coba belajar untuk mengisi SPT 1770. Kita lihat di sini untuk untuk soalnya. Kita mulai. Imran adalah seorang pegawai di PT ABC, mempunyai seorang istri. Kelihatan ya layarnya ya? Oke. Mempunyai seorang istri, menikah tahun 2010 yang sampai sekarang merupakan karyawati di sebuah perusahaan PT DEF. Kemudian untuk data wajib pajak kita lihat di sini namanya Imran Hussein. Kemudian untuk alamatnya Jalan Industri Raya Gunung Sahari Raya nomor 1 Jakarta, kemudian NPWP-nya 091345402200. Kemudian ada telepon atau faksimilnya, kemudian ada juga untuk usaha atau merek usahanya ya, yaitu salon dengan nama usahanya Cantik Natural. Kemudian untuk klasifikasi usahanya di sini adalah 654321 itu ya. Kemudian di sini juga terlihat untuk nama data keluarga ya. Nama Imran Hussein, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada hubungan, terus ada keterangan. Ada Wulandari sebagai istri, kemudian anaknya 2 yaitu Diana dan Berto. Kemudian ada juga hartanya, di sini terlihat data harta itu ada tanah, tahun perolehannya 2008, harga perolehannya 300 juta, kemudian ada rumah tinggal pada tahun 2009, kemudian harganya 200 juta, kemudian ada mobil Innova di tahun peroleh 2014, harganya 150 juta, kemudian ada laptop pada tahun 2019, harganya 15 juta, kemudian ada juga tabungan di Bank Mandiri sebesar pada tahun 2020 sebesar 250 juta. Kemudian ada juga saham di PT XX pada tahun 2015 sebesar 100 juta rupiah. Ini ya untuk soalnya. Kemudian di sini juga ada data kewajiban. Kalau data kewajiban di sini itu adalah utang ya, utang orang pribadi ke pihak lain. Ini di sini ada ke Bank Mega pada tahun 2010 yaitu sebesar 175 juta rupiah. Kemudian ada juga utang kepada orang pribadi yaitu di sini kepada Pak Tikno sebesar 100 juta rupiah itu pada tahun 2017. Kemudian kita lihat di sini Tuan Imran ya sama istrinya Wulandari mempunyai penghasilan yaitu untuk penghasilan di PT ABC tempat kerjanya Pak Imran itu sebesar penghasilan brutonya 400 juta rupiah, kemudian kita estimasikan di sini untuk penghasilan netonya sebesar 350 juta rupiah, kemudian PPh 21 terutangnya sebesar 57.500.000, kemudian PPh 21 ini dipotong sebesar 57.500.000. Ini untuk contoh soal aja ya, ini untuk realnya untuk penghitungannya ini nggak seperti ini ya. Kemudian ada juga untuk PT DF di sini tempat kerja istri ya, itu sebesar penghasilan brutonya 200 juta rupiah, kemudian untuk penghasilan netonya diestimasikan di sini 175 juta rupiah, kemudian PPh terutangnya sebesar 17.500.000 rupiah. Dan kedua penghasilan ini sudah dipotong dan dibayarkan oleh pemberi kerja ya, berarti ini terhitungnya adalah PPh 21. Kemudian kita lihat lagi ada beberapa data tambahan di sini. Untuk yang pertama yaitu menerima bunga deposito dari Bank Niaga sebesar 250 juta rupiah. Nah, di sini kita lihat untuk pajak bunga deposito itu sebesar 20%. Nah, kemudian kita lihat lagi
Yang kedua, data tambahannya, menyewakan sebuah gedung di daerah Tanah Abang seluas 250 meter persegi dengan harganya 550 juta dan telah dibayar PPh final sebesar 10% atas sewa tanah dan bangunan. Kemudian yang ketiga ya, menerima dividen atas saham di PT XX sebesar 50 juta rupiah. Di sini untuk dividen orang pribadi itu dipotong pajak sebesar 10%. Kemudian yang keempat, memperoleh dana hibah untuk kegiatan training sebesar 45 juta rupiah. Kemudian yang kelima yaitu memperoleh klaim asuransi kesehatan sebesar 35 juta rupiah. Yang keenam, menerima beasiswa pendidikan untuk anak pertama sebesar 20 juta rupiah. Berarti ini untuk anaknya yang bernama Diana ya, yang sudah SD itu menerima beasiswa pendidikan sebesar 20 juta rupiah. Kemudian pada pertengahan tahun 2021 melakukan impor peralatan kecantikan dari Korea sebesar 150 juta rupiah dengan tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5%. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya itu PPh final dan tidak final. Kemarin kita udah lihat untuk PPh final itu ya itu adalah langsung dipotong dari penghasilan bruto. Sedangkan untuk PPh non final itu kita potongnya dari PPh dari penghasilan neto. Nah, di sini kita juga lihat kalau untuk impor barang berarti itu adalah tarif PPh 22. Itu besarnya adalah bermacam-macam ya. Cuman ini di soal disebutkan untuk tarif yang digunakan adalah sebesar 2,5%. Ini tarif untuk impor pada umumnya itu sebesar 2,5%. Kemudian tambahan soal lainnya, di sini kita lihat untuk penerimaan royalti 100 juta rupiah dari Belanda dan telah dipotong PPh di Belanda sebesar 25%. Dengan tarif 25%. Nah, di sini kita juga harus bisa menghitung ya, seperti sebelum-sebelumnya saya sudah jelaskan itu bagaimana untuk penghitungan PPh dari luar negeri atau PPh pasal 24. Itu untuk PPh pasal 24 kita harus menghitungnya dengan penghasilan juga dari dalam negeri. Kemudian kita lihat di sini Wulandari, istri Imran, di rumah membuka usaha salon dengan omset 800 juta rupiah setahun, di mana Wulandari memakai norma penghitungan penghasilan neto yang diperkenankan sebesar 35%. Nah, di sini kita lihat untuk usahanya dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Kemudian kita lihat lagi untuk data soal berikutnya. Selama tahun 2021, Imran melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 total setahun sebesar 45 juta rupiah. Kemudian surat tagihan pajak PPh pasal 25 sebesar 2.550.000 rupiah. Ini termasuk sanksi administrasi sebesar 505.000 rupiah. Nah, ini berarti untuk surat tagihan pajak PPh pasal 25 berarti pokoknya saja adalah 2 juta rupiah. Ini 2.550.000 itu adalah karena adanya sanksi denda administrasi, mungkin keterlambatan lapor, bayar, dan lain sebagainya. Ini yaitu untuk analisa soalnya. Kemudian kita lihat di sini untuk hitung PPh kurang atau lebih bayar tahun pajak 2021 atas nama Imran Hussein dan masukkan ke dalam SPT 1770. Ini untuk untuk SPT yang dimintanya itu adalah 1770, yaitu berhubungan dengan pekerjaan bebas ya. Kita lihat setelah kita analisa soalnya ini untuk data keluarga, daftar harta, kemudian data kewajiban itu hanya perlu disalin ulang di form SPT kita 1770. Ada pertanyaan terkait soalnya sebelum kita lanjutkan untuk penghitungan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya untuk jawaban soalnya. Kita lihat di sini untuk contoh penghitungannya ya. Kelihatan Excel-nya?
Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini untuk form 1770 untuk form 1770 ya orang pribadi. Di sini kita kita harus bikin kertas kerja dulu ya dari soal-soal tadi yang sudah kita kita baca ataupun kita telah. Ini saya share ya untuk soalnya ya di di grup chat biar bisa bisa dilihat sembari kita menerangkan soal. Oke, saya sudah kirimkan ya untuk soalnya di chat. Boleh dilihat sembari kita menerangkan untuk penghitungan ataupun kertas kerja dari Tuan Imran Hussein. Kita lihat di sini untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan ya. Tadi kita sudah lihat di sini. Ini penghasilan yang digunakan itu adalah penghasilan neto ya, penghasilan yang didapatkan setelah pajak terutangnya dipotong. Di sini untuk ini untuk Tuan PT ABC ya. Kita lihat di sini untuk penghasilan Imran. Kemudian PTDF ini penghasilan istri ya. Itu Wulandari atau istri ya di sini. Kita lihat penghasilannya. Untuk penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan yaitu totalnya 552 juta. Kita lihat dari sini penjumlahan penghasilan neto di antara Tuan Imran dan istri. Kemudian penghasilan sehubungan dengan usaha istri. Usaha istri di sini yaitu kita lihat di sini ya, usaha istri tadi salon. Kita lihat di sini dia menggunakan norma ya. Jadi omsetnya tadi adalah sebesar 800 juta. Kemudian kita lihat di sini untuk norma yang digunakan adalah 35%. Jadi kita tinggal kalikan aja ya. Ada omset dikali dengan norma, totalnya tadi omsetnya 800 juta. Norma yang digunakan adalah 35%, maka penghasilan neto yang digunakan itu sebesar 280 juta rupiah. Kemudian tadi kita juga ada untuk soalnya ya penghasilan luar negeri tadi dapat dari royalti ya sebesar 100 juta rupiah. Jadi total penghasilannya dari semua pekerjaan ataupun penghasilannya sebesar 905 juta 905 juta rupiah. Kemudian kita lihat di sini untuk yang dibayarkan ya. Untuk PTKP dia di sini anaknya KI 2 ya karena anaknya lahir semuanya pada tahun kita lihat untuk anaknya ya. Untuk anaknya tadi lahir di bawah tahun 2021, maka PTKP yang digunakan adalah di sini kawin istri tanggungan 2. Di sini kita estimasikan untuk soalnya itu dia penghasilannya ya atau perpajakannya digabung antara suami dan istri. Itu ya untuk penghasilannya, makanya kita menggunakan PTKP KI 2. Totalnya itu sebesar 121.500.000 rupiah. Kemudian kita hitung ya untuk PKP-nya. PKP yaitu total penghasilan dikurang dengan PTKP, maka penghasilan kena pajaknya sebesar 783.500.000 rupiah. Nah, kita lihat di sini ya, makanya kita lihat di sini untuk PPh terhutangnya sebesar 180 juta rupiah, 50.000 rupiah. Kita lihat ya, ini tarifnya ada 4. Ada 4, 5% kali 50 juta, kemudian 15% kali 200 juta, kemudian 250 juta kali 25%, kemudian sisanya 30% dikali dengan 283.500.000 rupiah.
Maka total PPh terutang untuk Tuan Imran dan istrinya sebesar Rp180.050.000. Itu ya untuk penghitungannya. Kemudian kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Di sini ya PT ABC itu PPh 21 sebesar 57.500. Ini tadi kita dapatkan dari soal ya. Kemudian juga PPh 21 dari PT DF itu juga dari soal, totalnya adalah Rp17.500.000. Kemudian untuk PPh pasal 22 ya, peralatan kecantikan, tadi kita lihat bahwa untuk peralatan kecantikan itu tadi dia mengimpor sebesar 45 juta rupiah ya, maka 2,5% dari 45 juta itu sebesar Rp3.750.000 rupiah. Itu ya untuk soalnya. Kemudian untuk PPh di Belanda atau royaltinya sebesar 22.980.270. Ini yang dipotong dari Belanda itu tadi sebesar 25 juta ya, karena tarifnya tadi di soalnya itu dia mendapatkan royalti 100 juta rupiah dengan tarif 25% ya. Kemudian kita hitung juga untuk PPh dalam negerinya, PPh pasal 24 dalam negeri, kita sudah hitung sebelumnya, yaitu menggunakan norma yaitu penghasilan dari luar negeri, yaitu totalnya 100 juta rupiah dibagi dengan penghasilan kena pajaknya sebesar 783.500.000, kemudian dikali PPh terutang, maka dapatlah untuk penghitungan PPh 24 dalam negeri sebesar 22.980.217. Nah, misalnya di antara dua ini, mana yang digunakan, PPh yang dipotong di luar negeri ataupun dalam negeri, kita harus menggunakan yang angka yang paling terkecil ya. Karena yang paling terkecil adalah angka dari dalam negeri, maka penghitungan PPh 24 yang digunakan itu adalah yang dalam negeri. Jika penghitungannya antara penghitungan PPh 24 dalam negeri dengan luar negeri lebih kecil luar negeri, maka yang kita gunakan itu adalah penghitungan dari luar negeri. Itu yang perlu diperhatikan ya untuk PPh pasal 24. Kemudian kita lanjutkan. Kita sudah dapat tadi untuk penghitungan PPh pajak berutangnya. Kita hitung lagi, di sini kredit pajak tadi ada PPh 21 dari PT ABC dan PT DF, kemudian PPh 22, kemudian ada PPh 24. Jadi total kredit pajak kita itu adalah sebesar Rp101.730.217. Ini untuk total kredit pajak. Kemudian juga kita kurangkan ya antara PPh terutang kita tadi 180 juta dikurang dengan 101 juta, maka PPh yang masih harus kita bayarkan adalah sebesar 78.319.783 rupiah. Ini yang masih harus kita bayarkan. Nah, kemudian di soal kita juga melihat ya bahwa untuk PPh 25 yang sudah diangsur yaitu sebesar 45 juta rupiah. 45 juta rupiah ya. Kemudian ada juga tadi surat tagihan pajak PPh pasal 25 ya. Tadi kan bercampur antara denda dan pokoknya PPh pasal 25. Jadi kita ambil yang pokoknya saja ya, sebesar 2 juta rupiah. Maka total untuk PPh 25 yang sudah dibayarkan oleh Tuan Imran itu sebesar 47 juta rupiah. Nah, kemudian dari PPh yang masih harus dibayar sendiri ini, kita dikurangkan dengan angsuran PPh pasal 25, maka masih ada PPh yang masih kita harus bayarkan ya. Di sini dia PPh kurang bayar, berarti termasuk PPh pasal 29. Pasal 29 ya, atau PPh kurang bayar. Paham ya untuk soalnya? Jadi dari soal ini kita dapat melihat bahwa untuk penghitungan PPh orang pribadi atas Tuan Imran Hussein, dia kurang bayar ya, kurang bayar sebesar 31.319.783 rupiah. Itu ya untuk kertas kerjanya dari penghitungan SPT 1770 Tuan Imran. Kemudian kita lanjutkan untuk ada pertanyaan terkait dengan penghitungannya dari kertas kerja dari Tuan Imran Hussein.
sebenarnya ketelitian aja ya. Kalau untuk step-stepnya dari awal pelajaran kita ya sudah dibahas untuk bagaimana untuk cara penghitungan PPh terutang, kemudian tinggal dikurang dengan kredit pajak, kemudian yang agak ribet sedikit yaitu penghitungan PPh 24 ya, yaitu antara luar negeri dan dalam negeri. Ya pokoknya yang paling terkecil di antara dua ini ya penghitungan yang dipotong di luar negeri berapa, yang sudah yang kita hitung ulang di dalam negeri berapa, yang paling kecil di antara keduanya ini. Itu yang perlu diperhatikan ya untuk penghitungan PPh orang pribadi. Ada pertanyaan terkait rumusnya dan lain sebagainya? Ada pertanyaan? Apa masih bingung? Iya, masih bingung. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti saya kirimkan ya untuk apa namanya data perhitungannya. Nanti bisa dilihat untuk rumus-rumusnya. Nanti ini sudah saya include-kan ya untuk rumusnya ini dapat hasilnya dari mana. Nanti tinggal ditelaah aja dari soalnya ya. Soalnya udah diterima kan ya? Saya udah kirim tadi melalui chat. Sudah, Bu. Oke ya, biar sembari diperhatikan dalam analisa soal kita hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan ya untuk masukkan data ke SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di sini ya tadi kita lihat kita sudah bahas untuk minggu lalu ya untuk SPT 1770 ini kan kemarin ada 3 jenis SPT ya. Cuman di sini karena dia bekerja dan juga mempunyai usaha bebas, maka kita harus menggunakan SPT 1770. Ini apa namanya lebih dari satu pemberi kerja dan juga mempunyai usaha ataupun pekerjaan bebas. Nah, untuk apa namanya untuk mengisi SPT ini kita harus dari belakang ya untuk melakukan pengisian di SPT. Jika kita mengisi dari depan itu ada kemungkinan kita melakukan kesalahan ya, tapi apa namanya kita disarankan harus mengisi data itu dari paling belakang. Nah, di sini kita lihat itu untuk SPT apa namanya 1770 ini ada beberapa ya, ada 4 lampiran, kemudian 5 ya sama lampiran induk. Nah, kita mulai dulu dari lampiran yang terakhir yaitu 1770 lampiran 4. Di sini apa namanya dilihat ya, itu jangan lupa untuk mengisi tahunnya, tinggal diedit. Dari soal tadi adalah tahun 2021, maka kita tinggal mengisi tahunnya, kemudian dari Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Nah, di sini kita Tuan Imran ya menggunakan pencatatan, bukan pembukuan. Maka yang kita silang itu adalah pencatatan. Kemudian kita lihat di sini untuk NPWP dan nama wajib pajak ya tinggal kita input di sini dan tidak boleh salah dan setiap lampiran harus kita isi nama NPWP dan nama wajib pajak secara lengkap. Kemudian pada bagian A-nya nih lampiran 4. Di sini kita hanya tinggal memindahkan soal ya. Memindahkan soal yang sudah ada ke kolom harta pada akhir tahun. Tadi ada tanah, kemudian rumah, ada mobil, kemudian ada laptop, kemudian ada tabungan, kemudian ada saham. Kita tinggal menginput ulang ya di data atau di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian kita jumlahkan ya untuk harta kita pada akhir tahun. Kemudian kita lanjutkan yang bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, tadi ada 2 ya, pertama di Bank Mega, kemudian orang pribadi yang bernama Pak Tekno. Nah, kita tinggal masukkan aja datanya ke kolom Excel yang tersedia. Kemudian kita jumlahkan untuk utang kita pada akhir tahun. Kemudian selanjutnya untuk kolom C ya pada lampiran 4 ini adalah daftar susunan anggota keluarga. Ini kita lihat di sini dia cuma ada 4 orang ya, yaitu Imran Hussein, Wulandari, Diana, dan Berto.
Ini sesuai dengan apa namanya KK ya, KK ya. Kalau dalam realnya itu sesuai dengan KK ya. Jadi misalnya kalau cuma berdua ya berdua gitu. Kalau berlima ya di inputnya berlima. Jadi sesuai KK yang sudah diterbitkan oleh pemerintah ataupun dinas terkait ya. Itu untuk daftar susunan anggota keluarga. Itu ya untuk apa namanya form 1770 lampiran 4. Di sini kita hanya memindahkan data-data yang sudah tersedia di soal. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghitung ataupun mencari data yang lainnya ya. Hanya tinggal memindahkan harta yang sudah ataupun data-data yang sudah tersedia di soal. Itu untuk yang form 1770 lampiran 4. Kemudian kita lihat di sini untuk lampiran 3-nya ya. Lampiran 3 itu sama ya untuk ininya. Ini nggak boleh lupa, harus diisi tahunnya, kemudian bulannya, kemudian disilang pencatatannya. Karena jika lupa salah satu misi dari beberapa lampiran ini, maka SPT kita dianggap cacat dan perlu pembetulan. Itu yang perlu diperhatikan ya, walaupun ini sederhana, tapi efeknya sangat fatal ya untuk pelaporan SPT orang pribadi. Dan risikonya pahamnya jika kita telat atau melakukan pembetulan, waktu yang berjalan itu akan dikenakan sanksi administrasi. Itu ya, seperti yang saya bahas sebelumnya, jika kita lalai atau abai atau dengan sengaja melaporkan SPT dengan cara asal-asalan ya, atau bisa juga asal hitung, itu ada sanksinya. Kemudian pada lampiran 3 ini ya ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, kita lihat aja tadi dari soal, kita tinggal pastikan ya apa aja yang pajak yang bersifat final ada ataupun yang tidak bersifat final ataupun yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kita tinggal cek aja di lampiran 3 ini ya. Jadi apa namanya untuk menganalisa soal kita lihat dulu untuk jenis pajaknya apakah final ataupun non final. Kita lihat di sini tadi di soal bunga deposito tabungan diskonto SBI surat berharga negara. Tadi ada ya, itu dia menerima bunga deposito sebesar 250 juta dengan pajak terutangnya itu sebesar 20% ya dari penghasilannya, maka pajak terutangnya sebesar 50 juta. Kemudian kita lihat di sini dia tidak mendapatkan bunga ataupun diskonto obligasi, kemudian tidak ada penjualan saham di bursa efek, kemudian juga tidak menerima hadiah undian, kemudian juga tidak menerima pesangon, tunjangan hari tua, ataupun tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. Ini enggak ada ya. Kemudian dia tidak menerima honorarium, kemudian juga tidak melakukan pengalihan atas hak atas tanah dan bangunan, kemudian tidak melakukan bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah, ini juga tidak. Kemudian kita lihat di sini tadi dia melakukan sewa ya atas bangunan yaitu di Tanah Abang sebesar 550 juta. Maka di sini dijelaskan ya untuk tarifnya itu adalah tadi 10% ya. Dia beda ya PPh untuk pasal 23 dengan PPh final itu beda ya. Kalau untuk PPh pasal 23 itu biasanya 2%, misalnya kita sewa kendaraan dan sewa lainnya ya, itu dikenakan 2%. Ini yang membedakan adalah kalau untuk sewa gedung dan tanah itu dia termasuk PPh final. Maka tarifnya itu sebesar 10% dari harga sewa. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ada juga usaha jasa konstruksi, kemudian juga penyalur dialir agen dan produk BBM, kemudian juga ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi, dia tidak ikut ya. Kemudian penghasilan dari transaksi derivatif untuk ini sudah dihilangkan ya sebenarnya, tapi dalam dalam formnya masih terlampir, tapi dalam realnya ini sudah tidak digunakan lagi atau sudah dihapus ya untuk transaksi derivatif. Kemudian tadi dia juga menerima dividen ya sebesar 50 juta dari saham yang dibeli ya. Nah, dan dia yang dipotong PPh sebesar 10% dari penghasilan dividen yang diterima. Itu sebesar 5 juta dari 50 juta. Kemudian kita jumlahkan ya untuk PPh final yang diterima dari
3 ya dari bunga deposito, kemudian dari sewa atas tanah dan atau bangunan, kemudian dari dividen. Maka total penghasilan brutonya ya dari penghasilan final yaitu sebesar 850 juta dan PPh yang sudah dipotong yaitu sebesar 110 juta rupiah. Itu ya untuk lampiran ketiga kolom A atau bagian A. Join ulang ya.